Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, banyak sekali ayat Al-Quran, ayat-ayat qauliyah yang berbentuk firman Allah memerintahkan kepada manusia agar berpikir, merenung dan menggunakan akalnya, memahami ciptaan-ciptaan Allah dan mengambil pelajaran dari renungan itu untuk kehidupan di dunianya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah di dalam Al-Quran bertanya, Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakan wahai Nabi, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Afala tatafakkarun, apakah kalian memikirkan kemudian kalian beriman? Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi di dalam kitab Mujammi'ul Mufahras, beliau menyebutkan bahwa ayat Al-Quran yang berkaitan pertanyaan tentang berpikir lebih dari 100 kali diungkapkan oleh Al-Quran. Ini maknanya Allah lewat Al-Quran menegur kita agar kita manusia menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya. Seperti di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadakkarun, la'allakum ta'qilun. Semuanya bermuara agar manusia menggunakan akalnya untuk ibadah tafakkur, ibadah memikirkan segala yang diciptakan Allah. Bahkan di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah, Allah dengan tegas menyatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana unta diciptakan, dan tidakkah engkau perhatikan bagaimana langit ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan tidakkah engkau perhatikan bagaimana bumi dihamparkan? Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semua itu meminta kita manusia agar menggunakan fikirannya untuk menggunakan ibadah tafakkur. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Nawawi Al-Battani berkaitan dengan ibadah tafakkur, beliau mengatakan bahwa ibadah tafakkur menggunakan pikiran itu bisa menjadikan orang yang tidak beriman menjadi orang yang beriman. Bahkan di dalam kitabnya Kasih Saja, syarah kitab Safitun Najah, pada halaman 5 beliau menegaskan, qala jumhurul ulama an tafakkur al-amr sata aujuhin.
bahwa ibadah tafakur ada 5 bentuknya. Yang pertama, imma fi ayatillah wa yalzamut tawajjuh ilaihi wal yaqinu bih. Yang pertama bentuknya ada kalanya berpikir mengenai tanda-tanda keagungan Allah, dan itu musatkan hati hanya kepada Allah, wal yaqinu bih, dan mengimani Allah. Dokter ahli bedah dari Perancis, Dr. Maurice Brusaille, ketika ia berkesempatan memeriksa mumi Fir'aun, di mana mumi Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah, yang kemudian setelah dia periksa, dia teliti, fal yawma nunajjika biyadiyani litakuna liman khalfaka ayah, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang di kemudian hari. Dr. Maurice terkejut bagaimana Al-Quran bisa menyebut fakta ilmiah yang baru saja dibuktikannya dengan teknologi modern. Ia merenungi kekuatan Allah, akhirnya masuk Islam karena dia merenungi bagaimana Al-Quran menjelaskan mumi Fir'aun itu secara ilmiah, dan dia sebagai ilmuwan bisa memahami dan berpikir bagaimana Al-Quran itu kemudian bisa menemukan fakta ilmiah ini. Kemudian ia berkesimpulan bahwa Al-Quran bukan kata-kata manusia, tetapi Al-Quran adalah firman Allah, yang kemudian ia masuk ke dalam Islam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian bentuk yang kedua dari ibadat tafakur itu, au fi nikmatillah wa yatawalladu anhum mahabbah, menyadari, mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat hidup, ada nikmat sehat, ada nikmat penglihatan, ada nikmat pendengaran, ada nikmat iman dan nikmat Islam. Maka ketika hati kita dipenuhi rasa syukur dan cinta kepada Allah, maka itu pun bisa menjadikan kita lebih meyakini dengan ibadah-ibadah tafakur. Lalu kemudian bentuk yang ketiga ibadah tafakur itu adalah au fi wa'dillahi wa yatawalladu anhu rahbah, merenungi janji-janji Allah akan melahirkan kecintaan kita beribadah kepada Allah. Bahkan Allah dengan tegas di dalam Al-Quran menegaskan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong orang yang menolong agama Allah itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian bentuk yang keempat ibadah tafakur adalah au fi wa'idillah wa yatawalladu anhu rahbah, berpikir dan merenungi ancaman-ancaman yang Allah berikan, akan lahir dari rasa gentar dan rasa takut akan ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Quran, seperti adanya neraka, adanya siksa kubur, dan juga adanya siksa-siksa yang lain. Hal ini bisa menjadikan kita lebih mendekat dan lebih mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Lalu kemudian yang terakhir, fi taksirin nafsi an ta'ati wa tawalladu anhu khayr, tafakur dalam rangka merenungi kelalaian dalam menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kita bisa menjadi malu kepada Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari kelima bentuk ibadah tafakur itu ingin saya tutup khutbah ini dengan satu kata hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau di dalam kitabnya mengatakan, min alamatil mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka. Bagian yang terpenting dari memperhatikan adalah tidak adanya rasa sedih, tidak adanya rasa menyesal tatkala ada peluang beramal, ada peluang beribadah, ada peluang untuk berbuat kebaikan, tetapi kita tetap tenang-tenang saja tidak melaksanakan
peluang beramal itu, peluang beribadah itu. Wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudi zalal. Tidak adanya rasa menyesal tatkala ada satu ibadah yang kita bisa laksanakan, seperti umpamanya tadi malam kita bangun di sepertiga malam yang terakhir. Akan tetapi kita bangun tetapi kita tidak melaksanakan qiyamul lail. Kita tidak melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan zikir, tidak melaksanakan juga membaca Al-Quran, tidak juga melakukan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di sepertiga malam terakhir itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak adanya penyesalan ketika kita bisa berkesempatan untuk melakukan amal. Adanya kesempatan ketika kita bisa melakukan qiyamul lail, sehingga nanti pada saat subuh kita bisa berangkat ke masjid, namun kita tetap tidak merasa menyesal, tidak merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu menunjukkan bahwa hati kita dalam keadaan sakit. Dengan sakit hati yang begitu, keadaan hati yang sakit seperti itu menunjukkan bahwa hati kita tidak hidup. Tatkala kita berkesempatan melakukan perbuatan kebaikan, tetapi perbuatan kebaikan itu tidak kita laksanakan, tidak ada penyesalan di dalam hati kita, tidak ada hal yang kemudian kita merasa bahwa kenapa saya tidak melakukan qiyamul lail, kenapa saya tidak melakukan sholat malam, kenapa saya tidak melakukan ibadah bertahajud, sunnah taubat, dan sunnah-sunnah lail yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa kita perlu memeriksakan diri kita, bahwa hati kita dalam keadaan sakit. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ibadah tafakur ini adalah merupakan ibadah yang dimana diperintahkan oleh Al-Quran, dimana kita untuk merenungi bahwa kita ini hanya makhluk ciptaan Allah yang tidak lama hidup di dunia dan akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali, kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah engkau tanam di dunia. Apakah banyak membawa kebaikan ataukah banyak membawa dosa, sehingga akhirnya kemudian kita akan menyesal kehidupan kita akan di neraka. Namun kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah menolong kita sehingga kita semuanya bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menolong kita untuk bisa beribadah, baik ibadah tafakur maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.